Karena Yesus itu sendiri tanda kehadiran Allah. Yesus adalah kebijaksanaan Bapa yang sejati. Siapa yang ingin memiliki hikmat, kebijaksanaan dari Allah, hendaknya memurnikan hatinya. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 14 Februari. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Cyrillus dan Santo Methodius. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, melalui Santo Cyrillus dan Methodius, Engkau menerangi bangsa-bangsa Slavia. Bantulah kami untuk memahami ajaran-Mu dan sempurnakanlah kami menjadi umat yang sehati dalam iman. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 8 ayat 11 sampai 13. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai Dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh, kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki, atau lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Cyrillus dan Santo Methodius. Semoga semangat dan teladan hidup mereka selalu memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Santo Cyrillus dan Methodius yang kita peringati ini dikenal dan dijuluki sebagai uskup dan pengaku iman. Setara dengan para rasul, karena peran utamanya mewartakan Injil kepada bangsa Slavia dan menulis alfabet Sirilik, yaitu alfabet pertama yang digunakan untuk menulis dalam bahasa Slavonik gereja kuno. Oleh Paus Yohanes Paulus II tahun 1980 dinobatkan sebagai para santo pelindung Eropa bersama dengan Santo Benediktus dari Nursia. Saudara-saudariku yang terkasih, umat Allah boleh memahami hikmat Tuhan dalam bahasa ibu mereka. Hikmat atau kebijaksanaan itu karunia Allah yang dianugerahkan kepada orang yang rendah hati. Orang yang beriman dapat memohonnya dengan doa yang benar kepada Allah. Kekuatan hikmat dan akan menaklukkan berbagai pencobaan yang melemahkan iman kita. Di dalam manusia beriman, hikmat itu akan berbuah melimpah.
orang Farisi yang hafal teks kitab suci justru tidak punya hikmat ini. Buktinya apa? Mereka masih menuntut tanda, minta tanda kepada Tuhan Yesus. Berilah kami tanda dari surga. Sehingga malah Yesus mempertanyakan, mengapa angkatan ini meminta tanda? Padahal Yesus baru saja menggandakan roti untuk 4.000 orang. Dan sisanya 7 bakul penuh. Itu tanda kebebalan bagi mereka. Mereka gagal mengenal dan mengakui Yesus sebagai Mesias. Mereka tidak menyadari. Karena Yesus itu sendiri tanda kehadiran Allah. Yesus adalah kebijaksanaan Bapa yang sejati. Siapa yang ingin memiliki hikmat, kebijaksanaan dari Allah, hendaknya memurnikan hatinya, bersikap rendah hati, penuh iman, dan menyampaikan doa secara benar di hadapan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita semua dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati dan semakin beriman kepada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dengan rendah hati aku mengakui atas dosaku selama ini. Ya Tuhan Maha Pengasih, beri pengampunan untukku. Kristus Putra Bapa, Kristus Juru Selamat, sungguh ku sesali dosaku. Aku bersalah padamu, beri pengampunan untukku. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.